Baik, perkenalkan nama saya Pedro Gonzales Guamingu, NIM 1803030086, kelas B semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil review buku ketiga yang berjudul Memolisian Perbedaan Pendapat dari Luis A. Fernandez. Baik, di sini saya akan berbicara tentang protes, kontrol, dan kepolisian. Di awal tahun 2001, gerakan anti globalisasi masih digairahkan dari protes besar organisasi perdagangan dunia (WTO) pada tahun 1999 di Seattle dan beberapa demonstrasi massa besar yang terorganisir dengan baik di Washington, Praha, Genoa, dan Quebec. Akibatnya, pemikiran radikal menjadi kick sesaat di beberapa kalangan, dengan kaum anarkis dan kolektif radikal lainnya bermunculan di seluruh Amerika Serikat. Protes massa menjadi konfrontatif seperti yang terjadi pada tahun 60 dan 70-an, dengan aktivis muda menolak untuk mematuhi izin protes dan secara terbuka menentang pihak berwenang di jalanan. Ini semua berubah setelah serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center dan Pentagon dan adopsi berikutnya dari USA Patriot. Ketika pemerintah Amerika Serikat mengurangi kebebasan sipil warganya, mungkin untuk meningkatkan keamanan nasional. Kita sekarang hidup dengan pemerintah yang mendukung penggunaan penyiksaan, menyusup ke pertemuan aktivis perdamaian di gereja-gereja, dan secara rutin melacak percakapan telepon internasional. Baru-baru ini, aktivis lingkungan tanpa bangsa dan kelompok seperti Indymedia dikenal oleh pihak berwenang sebagai jurnalis radikal online. FBI dilaporkan terus mencermati kelompok vegan dan organisasi yang dikenal sebagai Catholic Workers, serta organisasi yang relatif arus utama seperti People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) dan Footnote Bombs, pendiri FNB, menggambarkan grupnya kepada saya sebagai orang yang berdedikasi untuk mengubah masyarakat melalui cara-cara damai. Pernyataan misi PETA mencantumkan aktivis berikut: pendidikan publik, investasi kekejaman, penelitian, penyelamatan hewan, legislasi, acara khusus, ketertiban selebriti, dan kampanye protes. Deskripsi ini hampir tidak terdengar seperti terorisme. Kelompok tersebut menggunakan taktik yang sama yang digunakan oleh agama, anti-aborsi, hak sipil, dan banyak kelompok lainnya yang belum menjadi ancaman bagi keselamatan Amerika Serikat. Faktanya, kelompok-kelompok seperti PETA, Indymedia, dan FNB membentuk jalinan demokrasi Amerika, memberikan tekanan eksternal yang penting pada kekuatan politik yang dominan dan terkadang memaksa dialog nasional tentang isu-isu yang tidak menonjol dalam masyarakat arus utama. Demikian pula, di tahun 1960-an, Komite Koordinasi Non-Kekerasan Mahasiswa (SNCC) memaksa masyarakat kita untuk menghadapi segregasi dan ketidaksetaraan rasial dengan menggunakan taktik konfrontatif tetapi damai. Namun 40 tahun kemudian, Amerika Serikat tampaknya bergerak ke arah penindasan terhadap perbedaan pendapat dan praktik politik lainnya. Meskipun praktik-praktik ini menentukan demokrasi kita. Dalam kasus protes IMF, penegakan hukum mendorong kekuatan dengan memperingatkan warga tentang pengunjuk rasa yang berbahaya, mengerahkan polisi dengan perlengkapan anti huru-hara dan taktik lainnya. Mereka juga pandangan tentang kontrol dan kepolisian, termasuk bidang kontrol yang terpisah tetapi saling terkait, bidang hukum, fisik, dan psikologis yang terbentuk di sekitar setiap proses. Berikutnya saya akan berbicara tentang anti globalisasi dan perpolisian dari jaringan. Buku ini berakar dari hiruk-pikuk aktivitas politik yang membentuk gerakan anti globalisasi, dikenal sebagai Alter Globalisation atau gerakan anti globalisasi korporat.
dan pengembangan taktik polisi baru untuk menumpulkan dan mungkin menghancurkan. Di masa lalu, organisasi membutuhkan struktur hierarki yang tersentralisasi untuk beroperasi secara efisien. Orang di atas membuat pengumuman yang disebarkan melalui letnan buruh dan akhirnya ke pekerja di tangga terbawah. Gerakan anti globalisasi menolak skema hierarki ini. Alih-alih sistem terpusat, peserta mengadopsi pendekatan desentralisasi berbasis jaringan untuk pengorganisasian dan protes politik. Kemajuan teknologi membantu membuka kemungkinan organisasi baru ini, telepon seluler, email, dan listserv memungkinkan lebih banyak mode mobilisasi akar rumput dan non-hierarki. Mereka juga mengizinkan aktivis untuk berorganisasi melalui jaringan. Di bawah skema ini, banyak individu terhubung melalui tautan membuat sebuah jaringan yang luas dari ikatan. Gerakan anti globalisasi kemudian mewakili jaringan aktivis global tanpa pusat nyata dan sedikit kepemimpinan formal. Tugas saya dalam buku ini adalah mencatat cara-cara di mana negara beradaptasi dengan tantangan-tantangan ini dan mengembangkan bentuk-bentuk kontrol baru dan spesifik yang menargetkan karakteristik unik dari gerakan anti globalisasi. Dalam 10 tahun terakhir, para cendekiawan semakin tertarik pada kebijakan protes dan pengaruhnya terhadap gerakan sosial. Dan sejumlah studi berfokus pada bagaimana represi akan menghentikan atau memperlambat gerakan sosial. Sebagai contoh, beberapa sarjana menemukan bahwa aktivis bergeser dari kekerasan ke aktivitas non-kekerasan ketika diharapkan pada represi dengan kekerasan, dan bahwa jenis rezim negara memprediksi bentuk represi dan bagaimana gerakan akan menanggapinya. Yang lain menemukan jenis-jenis represi yang berbeda bahkan di dalam institusi demokrasi. Beberapa ahli berpendapat bahwa peran media adalah fokus sentral dari mobilisasi terlepas dari bentuk penindasan. Sementara yang lain perspektif untuk menjelaskan mengapa beberapa peristiwa yang berpotensi tidak teratur menyala, sementara yang lain tidak. Menurut para penulis ini, hanya sebagian kecil dari pertemuan publik yang pada akhirnya menyebabkan kekacauan atau kekerasan. Kuncinya menurut mereka adalah mencari tahu tindakan apa yang memicu kekerasan dan kerusuhan. Tindakan-tindakan ini adalah titik nyala kerusakan dramatis yang mengubah keseimbangan dari keteraturan menjadi kekacauan. Pada akhirnya, konteks titik nyala bersifat struktural. Sementara peneliti gerakan sosial dan ahli pemolisian protes telah mengkritik perspektif struktural seperti itu. Umumnya, represi mengacu pada tindakan apapun oleh kelompok lain yang meningkatkan biaya tindakan kolektif pesaing. Dan sebagai sebuah konsep, istilah tersebut memingkai banyak karya teoritis dan empiris. Bagi Charles Tilly, penindasan mencakup tindakan pelecehan, intimidasi, penyerangan fisik, penangkapan, pemenjaraan, dan bahkan pembunuhan. Dalam pandangan saya, konsep penindasan terbatas pada taktik terbuka seperti pelecehan, intimidasi, penyerangan, penahanan, dan pembunuhan. Dikonstruksi terlalu sempit dan meninggalkan berbagai bidang pertikaian dan dominasi. Sebaliknya, kontrol sosial atas perbedaan pendapat membuka kemungkinan teoritis untuk studi yang lebih luas tentang kontrol protes. Di masa lalu, negara menggunakan berbagai bentuk kontrol untuk menyerang gerakan sosial radikal yang menentang kekuasaannya. Meskipun kontrol dapat memanifestasikan
dirinya sebagai pelecehan, penangkapan, dan intimidasi. Bentuk kontrol lainnya bekerja sama dengan taktik terbuka tersebut. Dalam penelitian saya telah mengamati dua mode kontrol yang berbeda. Yang pertama adalah kontrol sosial garis keras yang mencakup taktik yang digunakan oleh FBI atau ketidaktoran untuk secara langsung melemahkan dan menghapus gerakan. Kontrol sosial garis keras adalah fokus utama dari banyak sarjana yang mempelajari dan mendokumentasi efek represi, misalnya peristiwa selama protes IMF tahun 2002. Baik, berikutnya saya akan berbicara tentang perspektif tentang pengadilan perbedaan pendapat. Sebagai konsep, kontrol sosial memiliki kehidupannya sendiri. Banyak ditulis tentangnya dari perspektif sosiologis, kriminologis, politik, dan postmodern. Para sarjana menggunakan istilah tersebut dalam studi tentang beragam topik seperti penyimpangan, hukuman, perselisihan, dan supremasi hukum, dan sains dan teknologi dalam masyarakat perindustrian. Kontrol sosial. Menurut Thomas Blomberg dan Stanley Cohen pada tahun 2003, teori kontrol sosial bersumber dari teori politik dan sosial klasik. Thomas Hobbes dan Jean-Jacques Rousseau dan John Locke misalnya berfokus pada kemunculan negara demokrasi liberal. Masing-masing bergulat dengan bagaimana pemerintah mengatur atau mengontrol warganya sambil melindungi hak dan kebebasan alami mereka. Mereka menghubungkan kontrol sosial dengan baik dengan kebangkitan. Mereka menghubungkan kontrol sosial dengan kebangkitan seorang penguasa atau pemerintah. Pada prinsipnya, bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban melalui paksaan untuk mengamankan kontrak sosial. Bagi Hobbes, kontrol sosial berarti kemampuan negara untuk mempertahankan kewarganegaraan yang stabil sehingga masyarakat tidak mundur ke kondisi alam yang brutal. Teori yang lebih kontemporer melihat polisi sebagai identitas yang dirancang untuk mengurangi tekanan sosial dan mempertahankan warga negaranya yang stabil. Berakar dari pemikiran ini adalah argumen bahwa polisi membantu kedaulatan untuk menghasilkan tatanan sosial yang baik. Artinya, polisi sebagai badan yang mengatur regulasi untuk menjaga tatanan sosial internal masyarakat. Konsep polisi muncul dengan merosotnya feudalisme di Eropa pada abad ke-16, bertepatan dengan pertumbuhan negara modern dan meningkatnya perhatian untuk memelihara ketertiban sosial. Banyak karya akademis awal tentang kontrol sosial mencoba memahami penyimpangan dan tatanan sosial. Sebagaimana dipahami secara umum, penyimpangan dalam perilaku yang berbeda dengan norma yang diterima secara sosial. Tindakan menyimpang termasuk perilaku kriminal seperti mencuri dan membunuh, serta yang dianggap beberapa orang sebagai perilaku yang tidak terlalu parah, seperti menggunakan narkoba dan menonton pornografi. Konflik adalah teori kontrol sosial terakhir yang dibahas berasal dari analisis Marxis. Teori konflik melihat kontrol sosial terutama sebagai dominasi kelas. Artinya, ia menolak gagasan bahwa hukum dirancang untuk melindungi hak-hak semua anggota masyarakat tertentu. Sebaliknya, para pendukung berpendapat bahwa hukum dan kepentingan kelas dominan atau hegemonik mendorong kontrol sosial pada tingkat moral dan hukum. Peran polisi dan hukum menjadi pembebanan memaksa tatanan sosial yang menguntungkan mereka yang berbeda di puncak hierarki sosial. Sekian dari saya. Terima kasih.